sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sophia Amelia Kune. Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas C, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah kami pelajari, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, kecelakaan kerja. Yang ketiga, penyakit akibat kerja. Yang keempat, ergonomi dan fal kerja. Di sini yang saya bahas yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja yang saya paham adalah penerapan percepatan ilmu kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja juga sangat penting dalam sebuah pekerjaan dan proyek-proyek besar. Kesehatan dan keselamatan kerja sangat diperlukan dan berkembang subur pada sebuah masyarakat industri atau masyarakat yang sebagian besar pekerjaannya bekerja di sektor industri. Manusia hidup dan sehat terus bergerak dan dapat dipastikan melakukan suatu pekerjaan, termasuk juga yang pekerja industri. Lingkungan yang tercemar di perjalanan tentu memiliki potensi bahaya kesehatan dan keselamatan kerja. Secara keilmuan, dapat saja dibedakan antara domain keilmuan. Kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dapat dibedakan juga. Kesehatan lingkungan mempelajari hubungan interaktif, sedangkan kesehatan kerja berhubungan dengan yakni beban kerja, kapasitas kerja, dan lingkungan kerja. Untuk bekerja secara sehat, diperlukan kemampuan sesuai bidang tugas dan pekerjaannya. Sejarah kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia berawal dari ditemukannya mesin uap yang membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Usaha ketiga di Indonesia menyelesaikan pekerjaan. Dari situlah mereka dimulai pada tahun 1847 ketika dimulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Pada mulanya peraturan mengenai pesawat uap belum ditunjukkan untuk memberi perlindungan kepada tenaga kerja, karena hal itu bukan merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat Belanda. Penjelasan yang kedua yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja berarti berkaitan dengan suatu pekerjaan. Nah, kecelakaan kerja juga timbulnya karena seseorang yang karena melakukan satu pekerjaan yang tidak berhati-hati. Contohnya di sebuah tempat kerja. Risiko dan bahaya pada kecelakaan kerja adalah menyebabkan atau mengakibatkan seseorang bekerja tidak berhati-hati dan bisa membawa ke kecelakaan. Misalnya cedera atau luka-luka, dan juga bisa membawa yang lebih berbahaya, misalnya lumpuh atau bisa membawa kematian. Kecelakaan kerja juga di sini saya akan menjelaskan bahwa kecelakaan kerja itu tidak terjadi oleh sebab akibat, tetapi terjadi karena banyak hal yang membuat kejadian yang mereka tidak diduga dalam sebuah pekerjaan. Jadi di sini juga saya mau menjelaskan juga bahwa dalam sebuah pekerjaan kita harus memiliki prinsip di suatu tempat kerja. Dan kita harus berpikir bahwa kita harus memiliki pencegahan sehingga tidak membawa kita ke sebuah yang lebih berbahaya. Kecelakaan kerja pada hakikatnya
juga pada hakikatnya juga mempunyai kegangguan kesehatan atau penyakit yang berhubungan dengan suatu pekerjaan. Seseorang yang memegang tali pengaman tiba-tiba terlepas dan menimbulkan kecelakaan. Nah, itu salah satu contoh dari kecelakaan kerja, baik diri maupun tempat kerjanya. Kecelakaan seperti ini bisa jadi menyangkut pada kapasitas kerja, seperti kemampuan pada seseorang atau mereka kurang berlatih dalam sebuah pekerjaan-pekerjaan yang berat yang bersangkutan dengan kecelakaan kerja. Nah, di sini juga ada pula penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang mengakibatkan oleh lingkungan kerja atau didapatkan karena suatu pekerjaan. Penyakit akibat kerja mempunyai karakteristik penimpa pada suatu pekerja, yaitu suatu lingkungan kerja tertentu. Nah, di sini juga penyakit akibat kerja disebabkan oleh faktor lingkungan. Karena seseorang yang tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Penyakit akibat kerja di sini memiliki faktor lingkungan, yaitu faktor fisik, faktor kimia, biologis, dan psikologis pada seseorang yang terganggu pada sebuah pekerjaan di tempat kerja. Penyakit akibat kerja juga berhubungan secara garis besar adalah pekerjaan spesifik dengan penyakit dan frekuensi pada suatu pekerjaan, dan penyakit tersebut bisa dicegah. Penyakit akibat kerja penting untuk kita ketahui dalam suatu pekerjaan atau di tempat kerja. Penyakit akibat kerja juga karena banyak orang yang tidak sadar bahwa keluhan yang mereka alami merupakan dampak dari pekerjaan yang mereka kerjakan sehari-hari. Nah, penyakit akibat kerja juga adanya berbagai jenis penyakit akibat kerja, dan masing-masing memiliki pemicu dan penyebab yang berbeda. Keluhan yang disebabkan penyakit akibat kerja bisa dihindari jika kita memahami penyebabnya dan mengubah pekerjaan saat kita bekerja. Upaya pencegahan pada penyakit akibat kerja yaitu kita harus memiliki pelayanan kesehatan, kita harus sering memeriksa kesehatan berkala, memeriksa kesehatan yang khusus, dan kita harus memiliki sarana dan prasarana perbaikan tempat kerja yang lebih aman dan sehat dan ergonomis. Nah, materi yang keempat yang saya akan bawa yaitu ergonomi dan fal kerja. Ergonomi dan fal kerja dalam beberapa publikasi, ergonomi sering disebut sebagai human factor and ergonomis. Ergonomis adalah bidang multidisiplin yang menggabungkan ilmu-ilmu psikologis atau desain industri dan penelitian operasional. Intinya dalam ergonomi dan fal kerja adalah kajian bagaimana kita mendesain alat-alat agar dari situlah bisa pas atau cocok dengan tubuh manusia sebagai pekerja dan kemampuan pada suatu pekerjaan yang ergonomi dan identik.
Ergonomi yang dimaksud untuk menuju kepada kesehatan dan keselamatan kerja serta produktivitas. Pendekatan ini sangat relevan ketika seseorang mendesain sebuah alat-alat atau benda-benda di mana manusia sering berinteraksi, baik di tempat kerja maupun di pemukiman. Ergonomi sangat konkret kepada istilah fit antara pengguna, alat, dan lingkungannya. Dengan memperhatikan kemampuan pengguna atau serangkaian pekerjaan dan lingkungannya, ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon artinya kerja dan nomos artinya atau berkaitan atau biasa disebut bermakna hukum alam. Nah, di sini juga ergonomi dan fal kerja kini penerapannya lebih memperluas atau biasa orang di sekitar kita disebut ilmu ergonomi yang multidisiplin. Ilmu ergonomi yang multidisiplin ini berkembang dan banyak praktisi yang menerapkan baik dalam dunia K3 atau biasa disebut kesehatan dan keselamatan kerja maupun aspek kehidupan dalam kehidupan seseorang setiap hari. Praktisi ergonomi yang dimaksud di sini dapat berasal dari berbagai bidang, namun paling banyak adalah yang mengkhususkan diri ke dalam psikologi kognitif, psikologi terapan, serta ahli biomedik yang berasal dari ilmu fisiologi. Namun demikian, berlatar belakang disiplin lain juga banyak, terutama ilmu kesehatan. Sekian dan terima kasih materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat.